Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dulu ada orang pemimpin ya bilang kerja katanya. Pertanyaannya, kerjaannya mana? Anak-anak muda di kampung ini nggak ada kerjaan yang benar gitu. Semua berjuang nyari sendiri dan susah kerjaan tuh katanya. Saya lihat, saya ngobrol sama satu-satu sama anak-anak muda sini. Barusan ketemu anak SMA, kerjanya di restoran ya. Ya nggak bisa apa-apa dia, ya yang ada itu katanya. Ada yang jadi gondolamen, itu ngelap kaca apartemen lantai 40 pakai alat di luar yang berbahaya itu. Gak ada pilihan, ya gondolamen, bahasanya keren, ya gajinya juga keren, UMR maksudnya. Terus yang lain, ya tidur pagi-pagi, ini bangunnya jam 10, jam 12, jam 4, ya. Gak ada kerjaan, malam begadang itu, tapi gak ada kerjaan, katanya suruh kerja, ininya nggak ada lapangan pekerjaannya itu dijelaskan sama ahli. Orang tumbuh cuma 5,2% tahun 2022 itu artinya hanya sektor konsumsi. Kalau nggak kerja pun pemerintah nggak berusaha, tetap aja kalau tidur gitu tetap aja pertumbuhannya 5% karena sektor konsumsi. Kata siapa? Kata Rizal Ramli. Aku nggak ngerti ekonomi, menunjukkan ekonomi itu nggak bisa berkembang gitu loh. Selama beberapa tahun ini terakhir ini, selama 2 periode ini. Kecuali kalau pertumbuhan ekonominya 2 digit, 10%, 11% itu misalnya kan, baru itu bisa membuka lapangan pekerjaan banyak. Tapi ternyata yang tumbuh utangnya itu loh yang tumbuh, ya kan. Pemerintah bikin proyek-proyek yang mercusuar, nggak ada hubungannya sama rakyat, IKN coba. Ya nggak apa-apa, tapi kan terus akhirnya mengorbankan APBN tuh, anggaran pendapatan belanja negara yang harusnya kata Rocky Gerung di skip dulu tuh. Untuk pendidikan 20%, tuh di skip dulu. Untuk kesejahteraan tuh misalnya 20%, 15%, 35% APBN. Itu di keep dulu, dijaga dulu, di blok dulu. Bukan untuk yang lain, untuk pendidikan dan untuk kesejahteraan, Kalau menurut undang-undang kan fakir miskin dipelihara negara, maksudnya bukan dipelihara terus sampai miskin, bukan. Itu bagaimana dihilangkan ya, dengan anggaran yang banyak, yang cukup, bukan terus anggarannya buat bikin IKN, pakai APBN, kan curang tuh pemerintah. Dulu bilangnya B2B, kereta cepat itu. Lama-lama pakai anggaran dari rakyat, dari uang-uang rakyat yang harusnya untuk kesejahteraan mereka dipakai untuk kesejahteraan orang-orang Tiongkok itu. Dulu juga begitu, nggak pakai anggaran APBN, IKN itu, cari investornya pada lari, ya. SoftBank kayak Masayoshi itu loh. Investor dari mana nggak ada yang datang. Dari Singapura kayak yang ditawar-tawarin nggak datang. Dari Korea kayak, dari Australia kayak, kunjungan kemana-mana tuh pejabatnya, ke Australia, ke Singapura, ke Amerika, terakhir ke Tiongkok, ditawarin 34.000 hektar tanah tuh untuk pengusaha-pengusaha Cina, asal dia mau bangun masuk ke IKN. Kayaknya juga nggak mungkin masuk, bentar lagi kekuasaannya hilang, gitu. Kenapa nggak membangun sumber daya manusia, kenapa kok petaninya nggak dibangun, itu petani, ya kata Rizal Ramli petaninya sih ini, mereka selfie ke petani untuk pencitraan doang, tapi keputusan politik, polisinya tuh nggak ada untuk membela petani. Kenapa lah subsidi pupuk itu malah dikurangi, bukannya ditambah, ya kan? Jadi akhirnya petani-petani itu segen nanam, jual untuk dimakan sendiri, nggak akan untung juga, ya kan? Karena harganya lebih murah kalau impor beras misalnya gitu. Impornya didorong-dorong terus sampai
sampai 2 periode impor terus. Janjinya hapus impor supaya petani mandiri. Faktanya gula, garam impor, beras impor, kedelai impor, semua impor. Ya karena dengan impor itu duit banyak ya. Rentenya itu kelebihan dari sisa impor, bukan sisa impor, kelebihan yang diambil ya oleh pengusaha itu 1 ton misalnya $10 kali ribuan ton, nah itu dapat duit. Timbang nongkrong doang, nggak repot-repot ngurusin petani, beli dari luar, diimpor, diberi izin sama penguasa. Nah penguasanya ya biasa TST, sahabat importir, pengusaha importir itu. TST itu maksudnya tahu sama tahu, ngerti rasa tahu sama tahu. Ini loh, masih nggak ngerti aja hari gini. Ya itu namanya kolusi, persekongkolan jahat untuk menyengsarakan rakyat itu. Sementara orang-orang yang kritis yang berusaha mengingatkan supaya penyimpangan dari konstitusi, dari janji-janji proklamasi itu nggak terlalu jauh diingatkan. Supaya ini loh sebenarnya arah pembangunan itu ini, ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, terus mensejahterakan kesejahteraan umum, ya kan, terus memelihara itu bumi air, tanah bumi air itu dikuasai negara, bukan dikuasai oligarki, gitu. Sekelompok kecil yang kaya raya mengendalikan tanah air kita itu, sumber-sumber daya alamnya. Nah, diingatkan bahayanya penyalahgunaan kekuasaan supaya kembali benerin rakyat, memperhatikan rakyat. Malah orang-orang yang kritis memang berkata tajam dimasukin penjara. Banyak yang masuk penjara di zaman sekarang ini. Nggak ada yang masuk penjara di zaman SBY. Kecuali 1 orang yang menghina, yang menuduh SBY itu sudah punya istri dan anak ya sebelumnya. Dan akhirnya SBY maju sebagai seorang warga negara, bukan sebagai presiden, mengadukan langsung ke pengadilan dan orang itu dihukum karena tidak bisa membuktikan ucapannya yang benar. Ya. Sekarang siapa yang nggak dipenjara? Habib Rizik dipenjara. Dia nggak nyolong, maksudnya nggak nyolong uang. Kalau koruptor dipenjara pantas karena dia berbuat jahat, ya kan? Berbuat kriminal, ngambil uang orang itu loh. Supaya siapa? Banyak yang muda-muda seperti Anas Urbaningrum. Terus yang sekarang ini yang udah bebas tuh, Anas sudah bebas 8 tahun. Terus Roma Hurmuzi itu kan penjahat-penjahat yang nyolong uang orang kan, uang rakyat, dihukum oleh pengadilan ya. Terus siapa lagi yang dulu Menteri Sosial itu, siapa itu sebelum Menteri Sosialnya korupsi lagi, sebelum Juliari Batubara itu loh, siapa sih namanya itu, yang orang Golkar itu loh. Ya banyak lah. Atut penjara. Ya, ini siapa lagi orang Bogor nih? Itu yang orang P3 itu loh ya. Ahmad Yasin masuk penjara, Adi Yasin masuk penjara. Semuanya perusahaan uang. Tapi yang persoalan-persoalan yang amar ma'ruf nahi mungkar yang mengingatkan penguasa dan bukan nyolong uang itu juga di penjara zaman sekarang. Seperti Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian Ustadz Alfian Tanjung, belum ustadz-ustadz yang lain yang kita nggak kenal di daerah-daerah itu. Kemudian Jumhur Hidayat, Anton Permana, siapa lagi itu yang masuk penjara itu? Gus Nur, Bambang Tri, terus Ruslan Buton. Banyak itu zaman-zaman sekarang ini. Sebentar lagi yang mau dimasukin penjara itu katanya Rocky Gerung. Tapi Rocky Gerung yakin nggak bisa masuk penjara, ya kan? Kalau dia sampai masuk penjara itu dia kan, Rocky Gerung punya he has an international name, punya nama internasional, pasti nanti bereaksi dunia internasional itu, jaringan dari Rocky Gerung ya. Ya begitulah ya. Aku nih ngomong apa aja. Saya ngomong apa?
Itu loh, maksudnya kata Rocky Gerung, jangan kerja, mikir. Ya kan? Pejabat itu sebelum kerja mikir dulu gimana mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana tidak menggunakan penyalahgunaan jabatan itu loh. Malah ini nyolong sana, nyolong sini. Siapa ya? Kamu itu pejabat tuh nyolong sana, nyolong sini. Maling-maling itu yang pakai dasi. Masih senyum-senyum di media. Padahal dia bekas koruptor. Mikir apa dikit. Siapa ya? Kamu itu pejabat Sontoloyo. Nggak malu nyolong tuh loh. Bukannya mikirin rakyat yang benar, malah memperkaya diri sendiri. Pakai dasi ke sono kemari. Ya, klimis. Alasannya apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara. Iya, mikir kepentingan bangsa dan negara di media, tapi di belakang itu tangannya ngambil. Ya, mengambil ya. Kalau sekarang canggih pakai tanda tangan, pakai begitulah, memperkaya diri sendiri dan memperkaya kelompoknya. Rakyat mah nggak dipikiri. Ini Parung loh, paling 40 km dari istana. Coba dicek per RT, berapa orang yang nggak kerja dan kerjanya apa? Jauh, nggak jauh dari pusat kekuasaan. Parung paling 50 km dari Parung nih, Bogor Utara kalau nggak salah, ke Istana Merdeka, pusat kekuasaan itu. Apalagi yang jauh dari pusat kekuasaan, saya nggak ngerti itu. Ini ada 9 desa di Parung ini. Ini desa Pamekarsari, saya ngomong nih, Kampung Tajur. Itu penduduknya 16.000. Nah, anak-anak mudanya hari gini pada tidur. Nggak ada kerjaan. Pendidikan juga, ya begitulah. Ya. Siapa yang mikirin? Anies mikirin rakyat. Siapa? Saya nggak tahu. Ya jangan terlalu berharap ya. Presiden baru terus semuanya berubah. Enggak, rakyat tetap harus nolong dirinya sendiri. Jualan apa kek? Ya kan? Jualan donat kek? Jualan mie ayam kek? Jualan bakso kek? Jualan tekek kek? Apa aja yang dijual, yang penting 2. 1, jangan menjual jangan menjual motor tetangga, dan 2, jangan menjual harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya, mumpung masih hidup. Kita boleh kehilangan segalanya, ya. Kecuali keimanan dan harapan. Dan rakyat harus menolong dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.